Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semuanya. Di sini kita akan melakukan kegiatan yaitu tes CIFIT. Nah, untuk itu perkenalkan saya terlebih dahulu selaku pemandu kegiatan atau tester dari CIFIT kali ini. Nama saya yaitu Sofita Butar Butar dari mahasiswa Psikologi Unja Universitas Jambi. Nah, di sini sebelum saudara memulai tes, saudara bisa mempersiapkan diri saudara dan menyimak instruksi-instruksi yang akan saya berikan sebelum kegiatan berlangsung. Nah, di sini di meja saudara, di depan meja saudara telah diberikan satu lembar jawaban dan satu buku soal untuk mengerjakan shift IT tersebut. Nah, bisa dilihat pada lembar jawaban di sini, pada lembar jawaban bisa dilihat. Nah, silakan untuk mengisi biodata Anda. Di sini ada nama saudara, kemudian tanggal pemeriksa atau hari ini, kemudian ada tanggal lahir saudara, kemudian di sini ada jenis kelamin dan pendidikan formal atau pendidikan terakhir saudara. Nah, kemudian di sini terdapat kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan di sini ada di sebelah kanannya yaitu ada buku lembar soal untuk tes CFIT. Nah, di situ isinya adalah gambar soal. Jadi saudara berbaur dengan gambar-gambar soal. Nah, perlu diperhatikan sebelum instruksi dari saya tidak diperkenankan untuk membuka dan menyentuh buku soal yang ada di meja. Nah, kemudian diperhatikan lagi pada buku tersebut pastikan bukunya tidak rusak, terlipat, dan tercoret. Nah, kemudian di saat mengerjakan alat bantu untuk mengerjakan tes ini yaitu adalah pensil 2B. Perlu diperhatikan adalah itu pensil 2B. Nah, jika sudah, saudara tidak diperkenankan pula untuk mencoret pensil ini di lembar buku soal ya. Jangan sampai ada yang tercoret. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan soal ini, perlu saya tekankan bahwa saudara dalam mengerjakan ini mempunyai batasan waktu. Jadi saudara diharap mengerjakan soal secara cepat dan tepat karena ini mempunyai batasan waktu ya. Nah, sebelum mengerjakan, jika saudara telah mengerjakan pada sesi kegiatan nanti, saudara tidak diperkenankan lagi untuk bertanya di tengah-tengah waktu di saat saudara mengerjakan. Maka dari itu, silakan bertanya jika tidak ada yang dipahami ketika saya memberikan instruksi menjelaskan soal dan memberikan sesi waktu untuk kalian bertanya. Nah, jadi kemudian kita lihat pada buku, boleh kemudian diperhatikan pada contoh soal untuk kolom 1, yaitu di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 kolom tersebut terdapat gambar ranting yang merujuk semakin ke kanan. Nah, tugas Anda adalah di sini untuk mengisi satu titik kotak yang kosong ini pada gambar di bawahnya, yaitu ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, jika menurut Anda yang tepat misalnya ada C, nah silakan isi C pada lembar jawaban Anda. Nah, untuk pengisiannya cukup dicoret sekali saja, miring ya, jangan mencoret silang. Itu salah, tidak diperbolehkan untuk mencoret jawaban secara silang, cukup hanya garis satu saja. Nah, soalnya itu ada alasan tertentu, nanti bisa mengurangi jawaban dari IQ Anda. Nah, kemudian setelah sampai di sini, kemudian lanjut lagi sampai di bawahnya, itu sama seperti di atas. Nah, sampai terisi nomor 1 sampai nomor 13. Jadi jangan ada jawaban yang terlewat ya, atau soal yang terlewat. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
Jika tidak, kita lanjut lagi pada lembar soal nomor 2. Maaf. Nah, di sini terdapat, bisa dilihat, di sini terdapat yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Nah, tugas Anda adalah carilah 2 gambar yang tidak tepat dengan sisi yang ada pada 5 gambar tersebut. Nah, itu di bawahnya bisa dilihat. Maksud saya dari 5-nya itu bisa dilihat, jika saudara memilih menurut Anda yang berbeda adalah di kolom nomor 2 dan 4, maka boleh diisi, yaitu berarti B dan D. Nah, untuk pengisiannya dari nomor 2 itu dituliskan jawabannya, karena ada 2 jawaban maka ditulis dengan 2 jawaban, yaitu berarti dan B dan D. Nah, jadi jangan lupa untuk menuliskan 2 jawabannya, karena instruksi dari soal ini yaitu 2 jawaban. Nah, kemudian isi lagi sampai 14 nomor ke bawah dengan soal yang ada di buku. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut lagi ke lembar jawaban ketiga. Nah, lembar jawaban ketiga ini bisa saudara lihat di sini, saudara anggaplah ini sebuah potongan kain ya, potongan kain yang ini belum diisi polanya gitu atau terpotong. Nah, menurut saudara di bawah ini dari kolom A, B, C, D, E, F, manakah potongan yang tepat untuk melengkapi gambar kain di atas? Misalnya saudara memilih B. Nah, pada lembar jawaban coretlah seperti instruksi nomor 1 tadi ya. Itu dicoret ke samping. Nah, apakah saudara mengerti? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Itu jangan lupa diisi juga sampai nomor bawah ya, sesuai kolom yang sudah disediakan dan soal di buku yang telah diberikan. Jika tidak, kita masuk lagi ke kolom halaman yang keempat. Nah, di sini bisa lihat ada satu kolom yang berisi gambar, di mana di sini ada 2 sisi, yaitu lingkaran dan kotak. Kemudian ada titik pusat di tengahnya. Tugas saudara di sini adalah melihat manakah yang menurut saudara gambar yang mendekati atau merujuk seperti gambar di atas, misalnya A, B, C, D, E. Menurut saudara yang tepat itu adalah C. Maka pengisiannya sama seperti halaman 1 dan 3 tadi, yaitu saudara coret C. Cukup 1 saja. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saudara baik, jika tidak perlu saya tekankan lagi ya, sebelum mengerjakan saudara punya batasan waktu dalam tes ini. Jadi saudara diharapkan untuk mengerjakan secara cepat dan tepat. Nah, jika sudah, silakan saudara letakkan alat tulis saudara di samping kiri sisi meja saudara dan lembar jawaban serta buku soal saudara. Kemudian kita akan lanjut pada sesi kegiatan tes SPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini kita lanjut lagi pada tes SPM. Nah, pada tes SPM ini silakan saudara melihat lagi lembar jawaban saudara yang telah diberikan di atas meja saudara masing-masing, serta lembar buku soal pada meja saudara juga. Nah, di sini di lembar jawaban perlu diperhatikan kita tetap menggunakan pensil 2B dan tetap melaksanakan instruksi seperti tes sebelumnya. Nah, saya jelaskan lagi. Pada lembar tes SPM di sini, silakan saudara isi nama saudara, kemudian pendidikan saudara dan pekerjaan atau jabatan saudara saat ini. Kemudian di sini di kolom bawahnya itu silakan saudara tulis pada hari tes itu tahun, bulan dan tanggal hari ini. Kemudian saudara tulis tanggal lahir Anda dan di bawahnya nanti terdapat usia Anda saat ini. Nah, di lembar jawaban ini
saudara mempunyai kolom, yaitu ada set A, set B, set C, set D, dan set E. Nah, nanti sebelum pengisian, saudara bisa melihat pada buku SPM yang telah diberikan di meja saudara. Nah, saya tekankan sekali lagi, tidak diperkenankan untuk membuka buku soal sebelum instruksi dari saya. Nah, untuk itu, saudara tidak diperkenankan untuk menyentuh buku dan silakan melihat buku saudara. Cukup lihat saja apakah buku saudara mengalami kerusakan, berlipat, atau tercoret. Dan perlu diperhatikan, tidak diperkenankan untuk mencoret buku lembar soal atau menggunakan ujung pensil kepada lembar soal yang telah diberikan. Nah, untuk itu saya tekankan sekali lagi bahwa tes SPM ini juga mempunyai waktu yang terbatas. Jadi saudara harus sebisa mungkin mengerjakan secara cepat dan tepat. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh soal yang akan saudara kerjakan di tes SPM ini. Untuk itu, nanti ketika sudah mengerjakan, saudara tidak diperkenankan lagi untuk bertanya di saat sesi mengerjakan sudah dimulai. Maka dari itu, jika ada pertanyaan, saudara bisa mengajukan di saat saya menjelaskan contoh soal dan peraturan sebelum kegiatan SPM ini berlangsung. Nah, kita lihat di buku soal ini, di buku soal SPM, kita lihat di sini ada contoh soal yang dimana nanti ini untuk set A. Jadi saudara isi di kolom set A. Nah, untuk kolom set A ini, lembar soal ini, saudara harus mengisi 1 sampai 12. Semuanya harus terisi dengan tepat dan tidak boleh ada yang tidak diisi. Nah, contoh soal untuk set A yang pertama, di sini anggaplah di sini di kotak ini yaitu adalah sebuah potongan kain. Nah, dari potongan kain di sini terdapat potongan kain yang belum utuh gambarnya atau polanya. Nah, saudara diminta untuk melengkapi pola gambar dari kain tersebut. Di sini ada pola 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, menurut saudara, manakah pola yang tepat untuk mengisi potongan kain tersebut? Misalnya saudara untuk mengisi nomor 4, saudara yakin dengan jawaban nomor 4. Maka di lembar jawaban ini, saudara menuliskan huruf 4 di set A. Nah, saudara menuliskan nomor 4, itu adalah jawaban saudara. Kemudian terus isi dengan selanjutnya soal-soal yang ada di buku ya. Itu pastikan itu Anda lihat dia berada di set berapa. Ya, jangan sampai salah untuk mengisi lembar jawaban. Nah, jika sudah saudara diperkenankan untuk jika saudara sudah mengerjakan dan waktu sudah habis, instruksi saya memberikan waktu sudah habis, maka saudara tidak lagi diperkenankan untuk mengisi jawaban di lembar jawaban saudara. Dan kemudian rapikan meja saudara dan jauhkan dari alat tulis dan letakkan lembar jawaban dan soal buku Anda di ujung meja. Terima kasih.